langsung ambil pelampung atau langsung loncat? Iya, saya ambil jaket, saya pegang, nggak sempet saya pakai dulu, dipegang tempat, baru saya pakai di air. Ombak tinggi? Ombak tinggi sekali. Bangkai kapal tersebut belum bisa ditemukan. Mungkin semoga hari ini ada titik terangnya bisa ditemukan. Kepolisian dari Korpol Airut, Baharkam Polri, mengerahkan alat canggih berupa drone bawah air untuk mencari bangkai KMP Tunu Pratamajaya dan penumpang yang masih dinyatakan hilang. Drone bawah air diturunkan mulai dari titik koordinat tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya untuk mendeteksi keberadaan kapal dan bangkai kapal yang masih dinyatakan hilang. Berdasarkan pengamatan di kedalaman, polisi belum berhasil menemukan adanya korban berikut bangkai kapal yang menjadi target pencarian. Selain menggunakan drone bawah air, polisi juga menggunakan alat pendeteksi benda jarak jauh berupa kamera thermal 360. Alat tersebut untuk memudahkan proses pencarian korban dari kejauhan. Menggunakan drone bawah air, tadi kita sampai dengan 25 meter, kita mencoba mana di situ kita melihat bahwasanya arus di sore hari ini dan ini kita akan ulangi lagi besok. Yang kita prioritaskan adalah keselamatan daripada manusia, keselamatan daripada korban, di mana dimulai daripada titik terbaliknya kapal, jatuhnya kapal ke dalam laut, dan yang kedua kita mencari tahu di mana titik daripada kapal serta kendaraan yang berada di dalam kapal tersebut, karena kami juga masih ada korban. Sementara itu, tim SAR gabungan menemukan 12 pelampung dan sekoci di perairan Pebuahan, Kabupaten Jembrana, Bali. Setelah diidentifikasi, barang-barang dari KMP Tunu Pratamajaya itu dibawa ke posko kemanusiaan di Pelabuhan Gilimanuk untuk dikumpulkan menjadi satu dengan temuan lainnya. Sementara sesuai manifest penumpang KMP Tunu Pratamajaya, hingga hari ini ada 30 penumpang ditemukan selamat, 6 orang meninggal dunia, dan 29 lainnya masih dalam pencarian. Proses pencarian korban hilang akibat KMP Tunu Pratamajaya tenggelam terus dilakukan, saudara. Panglima Komando Armada 2 TNI Angkatan Laut akan mengirimkan KRI Pulau Vanildo dan helikopter untuk mencari korban di perairan Selat Bali. KRI Pulau Vanildo dan helikopter akan diterjunkan untuk mencari korban tenggelam di perairan Selat Bali. Kapal ini mampu mendeteksi bawah air, dilengkapi ROV untuk mendeteksi benda-benda logam bawah air, termasuk menerbangkan satu helikopter untuk pemetaan menyisir area Selat Bali yang menjadi lokasi KMP Tunu Pratamajaya tenggelam. Dari Koarmada 2, kami menyiapkan satu KRI dan satu heli. Jadi satu KRI ini adalah KRI Vanildo yang memiliki kemampuan deteksi bawah air. Fungsi asasinya mendeteksi ranjau, namun kemampuannya ini dilengkapi dengan ROV atau Remotely Operated Vehicle. Secara robotik, ROV nanti akan bisa dioperasikan mendeteksi benda-benda khususnya logam sampai ke kedalaman 400 meter. Ini nanti akan dioperasikan dari KRI Vanildo. Komite Nasional Keselamatan Transportasi akan melakukan investigasi penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya di Selat Bali. Pihaknya mulai mengumpulkan video media sosial, memeriksa surat persetujuan berlayar, kelayakan kapal berlayar, kondisi cuaca sebelum keberangkatan saat perjalanan, hingga peristiwa kapal tenggelam, termasuk menyelidiki dugaan radar tak berfungsi, alat keadaan darurat pelampung, sekoci, hingga peralatan tanggap darurat saat kapal terjadi kecelakaan, dan kesiapan awak kapal dalam kesigapan penanganan kecelakaan. Ketika dikeluarkan SPP kan diyakinkan bahwa kapalnya memang dalam kondisi layak. Oke lah,
terjadi kapalnya tenggelam. Apapun sebabnya kita belum tahu. Tapi ketika kapal tenggelam ini kan kru kapal dilatih bagaimana melakukan tanggap darurat. Nah, apakah tanggap daruratnya sudah sesuai dengan SOP yang berlaku enggak? Ya sih. Terus kemudian alat keselamatannya di kapal itu ada alat keselamatan, ada namanya life craft atau rakit penyelamat ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Hingga Sabtu siang, 29 korban tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali masih dalam pencarian. Salah satu penumpang selamat, Bahrul Ulum, asal Jember, Jawa Timur, bercerita kondisi kapal dalam keadaan miring dan detik-detik air laut sudah masuk dalam dek bawah kapal. Melihat banyaknya air yang masuk, Bahrul spontan melompat dari mobil dan menggunakan pelampung untuk menaiki perahu skoci. Kalau masalah kapal itu mirip keadaan Mirip. mesinnya, keadaan mesin mati. Itu kejadiannya nggak lama kok, sekitar 3 menit kejadiannya. Langsung kembali. miring kembali. Sampai apa? Kalau kayak air itu udah naik semua tuh. Itu sejak mulai berangkat? Iya. Air keluar dalam lagi. Sementara menurut Wahyudi, salah satu sopir travel asal Banyuwangi, Jawa Timur yang selamat dari insiden kapal tenggelam bercerita, saat kejadian suasananya gelap dan gelombang laut tinggi. Bahkan ia sempat terombang-ambing di lautan dan baru diselamatkan oleh nelayan pada keesokan harinya. Semua itu udah pasrah itu. Mana penyelamatan itu. Ada nelayan sekitar jam 6, jam 7. Ada nelayan Candi. Saya mau bawa ke pinggir, jadi saya nggak mau. Saya minta ke Boboan. Boboan kan banyak saudara di sana saya gitu. Pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, Kementerian Perhubungan menyerahkan penyelidikan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Menhub Budi Purwagandi menginstruksikan tim gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, Syah Bandar, KPLP, ASDP, serta unsur terkait lainnya untuk melanjutkan dan mempercepat pencarian korban. Kami berkomitmen menginvestigasi penyebab terjadinya kecelakaan ini dan berupaya untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa. Adapun penyebab kecelakaan, kami akan menyerahkan kepada sesuai dengan tugasnya kepada KNKT untuk melakukan investigasi. Jadi dari pihak kami saat ini adalah fokus terhadap proses pencarian dan pertolongan. Tim SAR gabungan saat ini terus berupaya mencari puluhan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Tim SAR masih menyusuri titik lintasan kapal sebelum insiden tenggelam terjadi. Tim Liputan, Kompas TV Jemberana dan Banyuwangi. Hingga saat ini 29 korban kapal tenggelam di Selat Bali masih dalam pencarian tim gabungan. Seperti apa kelanjutan proses pencarian korban kapal tenggelam ini? Kita sudah tersambung dengan Kombes Arman Asmara Syarifuddin, Dirpolairut Polda Jawa Timur. Pak Arman, selamat petang. Oke, Pak Arman, dari Polairut kan sudah menggunakan drone bawah air. Sejauh ini penggunaannya difokuskan di wilayah mana atau di titik mana, Pak? Pak Arman, bisa dengar suara Cindy di studio, Pak? Kami akan perbaiki lagi sambungan telepon bersama dengan Dirpolairut Polda Jawa Timur. Pak Arman, bisa dengar suara Cindy, Pak? Ya. Halo. Oke, Pak Arman, suara Cindy sudah terdengar ya? Ya, udah terdengar, benar. Oke, Pak Arman, penggunaan drone bawah air oleh Polairut Polda Jawa Timur ini, Pak, difokuskan di titik mana saja? Baik, terima kasih. Sesuai dengan apa penyampaian dari Bapak Menteri Perhubungan dan Basarnas, di mana komponen-komponen yang terlibat dari kelautan, kita bersama dengan teman TNI, di mana kami menggunakan drone bawah laut difokuskan pada titik jatuhnya kapal ataupun tenggelamnya kapal dengan radius 500 meter.
di mana kita mencoba kemarin di hari Jumat untuk menggunakan drone bawah air di 25 meter dan kita mendapatkan di kedalaman tersebut ada air keruh gitu karena ada derasnya daripada putaran air bawah. Di hari ini kita juga mulai menyiapkan juga peralatan sonar bawah air yang dimana kita akan mengkolaborasikan dengan drone bawah air sehingga harapannya kita mendapatkan keberadaan daripada kapal dan kita melaporkan kepada teman Basarnas. Oke, Pak Arman, tapi dengan kondisi cuaca, kekuatan tadi arus di bawah lautnya, kekuatan arus ombaknya juga, Pak, memungkinkan kalau radiusnya juga ditambah? Kita melihat ya, kebetulan kemarin di mana kita melaksanakan kegiatan di jam Pak Arman, suaranya hilang, Pak. Kencang. Ini kita samakan dengan kekuatan daripada drone kita yang kali 5 knot, ya. Di 5 knot itu kira-kira ombaknya sekitar dikurang. Oke, Pak Arman, tapi apa kelebihan dari drone bawah laut ini dalam pencarian korban dan juga bangkai kapal? Pak Arman, bisa dengar suara studio lagi, Pak? Oke. Pak Arman? Maaf. Oke. Ada sinyal gangguan. Oke, Pak Arman, apa kelebihan drone bawah laut ini dalam memaksimalkan pencarian korban di Golden Time beserta juga bangkai kapal? Kelebihannya yaitu yang pertama drone bawah air bisa memonitoring daripada yang diduga sebagai kapal ataupun benda-benda yang berada dalam kapal. Kemudian yang kedua, drone bawah air juga bisa melaksanakan mendeteksi secara keseluruhan baik dari ujung kapal sampai belakang kapal sendiri, tubuh kapal, bodi kapal sampai dengan yang berada di dalam kapal dengan menelusuri di mana ada sekitar 6 baling-balingnya yang dapat bisa berputar, kemudian bisa mendeteksi secara komplit. Gitu. Lagi-lagi juga Pak, untuk memaksimalkan Golden Time yang juga semakin menipis, apakah selain drone bawah laut ada armada ataupun peralatan lain yang sebenarnya masih dibutuhkan Pak oleh tim gabungan? Kita di hari ini menyiapkan sonar sementara berproses yang dimana kita akan kemungkinan besok ya kita akan melaksanakan sonar untuk mengecek titik daripada kapal yang kami duga membawa beberapa kendaraan dan kami duga bahwasanya masih ada orang ataupun yang berada di dalam kendaraan tersebut. Oke, Pak Arman mau menegaskan lagi, artinya per sore ini titik koordinat pasti untuk bangkai kapal belum ditemukan? Iya, untuk titik pastinya belum bisa kita temukan. Oke, baik Pak Kombes Arman Asmara Syarif, Dirpolairut Polda Jatim, terima kasih sudah berbagi Kompas Petang. Sehat selalu Pak, selamat bertugas kembali. Terima kasih, Mas. Selamat sore. Saudara, usai jeda akan ada informasi terkait dengan Kejaksaan Negeri Majalengka menahan Sekdes Cipaku, Kabupaten Majalengka karena diduga menilap uang desa ratusan juta rupiah untuk bermain judi online.